Pemirsa dan penonton yang budiman, kita bertemu kembali dalam tema besar Dari Langit Membaca Dunia dalam topik Wacana Anti Logika dan Tahun Baru Keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang satu pertemuan dimulai, Bung Rahman Arge, waktu itu masih hidup beliau, yang hadir pula di situ berkata bahwa seringkali pernyataan-pernyataan para elit politik di dalam menanggapi perkembangan yang terjadi berlawanan dengan logika atau anti logika. Menurut Rahman Arge, pernyataan-pernyataan anti logika itu diperlukan oleh mereka, dan karena itu disengaja guna menyembunyikan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi si pembuat pernyataan. Sebab kalau pernyataan itu logis bukan anti logika, maka kepentingan kelompok atau pribadi si elit akan dengan mudah ketahuan. Demikian Rahman Arge waktu itu. Setelah saya berpikir-pikir, saya berpendapat apa yang diucapkan Bung Arge itu adalah benar. Wacana dan perilaku anti logika, terutama sesudah memorandum 1 DPR RI kepada Presiden waktu itu, menjadi wacana dan perilaku para elit di negeri ini. Lihat misalnya setelah memorandum 1 keluar, para elit yang seharusnya menjelaskan kepada rakyat tentang pengertian memorandum dalam sistem ketatanegaraan kita, justru membuat pernyataan perlunya sidang istimewa MPR digelar, sekalipun tanpa menunggu jawaban Presiden dan memorandum 2. Pernyataan perlunya sidang istimewa MPR diwacanakan demikian rupa dan tidak tanggung-tanggung, sehingga elit generasi muda, para mahasiswa yang tergabung dalam kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa, terpancing ke dalam wacana anti logika itu. Berhari-hari wacana anti logika itu diembuskan dan berhari-hari pula para aktivis BEM terperangkap di dalamnya dan terus ke jalan menuntut Presiden mundur. Sementara itu, para pembuat memorandum menunjukkan perilaku anti logika dengan menggelar pengumpulan tanda tangan sesama mereka untuk dilaksanakan sidang istimewa MPR. Seolah-olah mekanisme memorandum 1 itu boleh diabaikan begitu saja. Di pihak lain, pucuk pimpinan bangsa ketika menanggapi kebrutalan massa di Jawa Timur yang memotong pohon-pohon untuk menghalangi arus lalu lintas, setelah bertanya kepada Kiai, pimpinan bangsa itu berkata bahwa menurut Kiai, kata mereka, untung saja hanya pohon yang dipotong, bukan manusia. Pernyataan ini secara sepintas tampak logis, namun sebenarnya sangat anti logika. Sebab yang logis, setidaknya dalam pikiran saya, seorang pemimpin seharusnya menegaskan bahwa memotong manusia dan memotong pohon untuk mengganggu ketertiban lalu lintas, keduanya adalah perilaku yang sangat buruk dan amat tercela. Sama dengan itu, pemimpin suatu partai pada beberapa peringatan hari ulang tahun partainya menghasut anggota dan simpatisannya untuk melawan, kalau perlu secara fisik, setiap gangguan terhadap partainya. Fenomena hasutan serupa itu rupanya tidak hanya milik partai tertentu, akan tetapi sudah menjadi perilaku banyak dari para elit partai. Rakyat didorong untuk turun ke jalan, katanya demi menyelamatkan kehidupan berbangsa. Ada pengalaman saya dengan seorang pimpinan legislatif yang tanpa malu-malu berkata, kami, maksudnya DPR, memerlukan demo mahasiswa di sekitar gedung MPR DPR. Semakin banyak demo memberi tekanan untuk mendukung kami, itu semakin bagus.
Mendengar hal itu, saya bilang padanya, kalau begitu kapan kita memiliki MPR atau DPR yang benar-benar bisa bekerja tanpa dukungan tekanan demo-demo? Tapi karena kualitas dan kapasitas mereka memang baik. Pemirsa yang budiman, wacana dan perilaku anti logika masih berlangsung sampai hari ini. Ketika kita berada pada 2 tahun baru keagamaan yang berdampingan, hari Nyepi atau tahun baru Saka pada hari tersebut, dan tahun baru Hijriah 1 April 2001. Beberapa waktu lalu 2 hari besar keagamaan itu juga bersanding, hari Natal Isa Al-Masih 2000 dan Hari Raya Fitri 1421. Pemirsa yang budiman, semoga momentum hari-hari besar keagamaan tersebut bisa digunakan untuk menuntun logika kita menjadi benar-benar logis, bukan semakin anti logika. Akan tetapi, masihkah agama kita perlukan? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.